Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini bersama saya Budia Hesti Dunia, kita akan membahas suatu topik yang populer di kalangan remaja seperti kita ini. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu sama istilah ini, atau mungkin ada di antara kita yang sudah familiar atau memang sering mengucapkan istilah-istilah ini. Seperti yang sudah terpampang di slide pertama saya, yaitu tentang self-love. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bakal bahas atau kita bakal ulas lagi secara singkat. Sebenarnya self-love ini apa sih? Nah, untuk self-love, sederhananya, self-love ini dapat kita artikan sebagai mencintai diri sendiri. Nah, walaupun dikatakan mencintai diri sendiri, bukan berarti kita harus memenuhi semua apa yang diri kita inginkan, entah itu keinginan dalam hal positif ataupun dalam hal negatif. Dalam self-love, mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima semua kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Untuk lebih lengkapnya, self-love ini diartikan oleh Koshaba sebagai suatu kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mampu mengapresiasi, mampu mengambil sebuah keputusan, entah itu di dalam bidang spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, setelah mengetahui konsep dari self-love, mungkin udah ada di antara teman-teman yang udah mendapat gambaran, oh self-love ini ternyata tentang bagaimana mencintai diri kita sendiri dan bagaimana kita menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Kemudian muncul persoalan baru. Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita ada nih menemukan orang yang self-love-nya ini over banget atau berlebihan banget ini self-love-nya. Nah, itu yang dinamakan dengan narsisme. Sebenarnya narsisme dan self-love ini tidak sama, mereka sangat berbeda, tetapi ada nih orang-orang yang sebenarnya mereka narsisme, tapi menutupi atau mentamengi dirinya itu dengan embel-embel self-love. Nah, untuk narsisme ini, mereka memang mencintai diri mereka sendiri, tetapi sangat berlebihan, sehingga muncul rasa egois di dalam dirinya dan selalu merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, dan orang-orang lain itu mereka selalu salah di mata orang yang narsisme ini. Berbeda dengan self-love, orang-orang yang self-love justru mereka ini mencintai diri mereka sendiri sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, sehingga bawaan atau vibes dari orang yang self-love ini baik, positif vibes istilahnya gitu. Mereka ini tidak egois, justru karena self-love-nya baik, mereka ini bisa berhubungan baik juga dengan lingkungan di sekitar, sehingga orang-orang di sekitar merespon ataupun menanggapinya dengan baik juga. Kemudian, apa aja sih langkah-langkah menuju self-love dan bagaimana menumbuhkan self-love pada diri kita sendiri? Yang pertama yaitu dengan self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri di sini maksudnya adalah kita menjadi sadar, kita menjadi tahu apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadikan diri kita ini menjadi lebih terarah. Kita ini mau kemana? Diibaratkan sebagai sebuah kapal, yang menjadi nahkoda di kapal itu adalah kita. Tentu kita harus tahu kemana arah dari kapal itu, bukan orang lain yang menentukan arahnya. Begitu juga lah dengan kesadaran diri ini. Kesadaran diri penting dan juga menjadikan langkah awal ketika kita ingin membangun self-love. Tetapi karena self-awareness atau kesadaran diri ini bukan berarti menjadikan diri kita egois, yang tidak mau mendengar pendapat orang lain,
dan merasa yang paling benar gitu. Tetapi justru dengan self-awareness atau kesadaran diri ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa atau pribadi yang lebih matang. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, ya kita percaya kepada hasil dari keputusan yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian, yaitu self-worth atau harga diri. Harga diri ini adalah suatu prinsip yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengenal dirinya sendiri atau self-awareness tadi. Harga diri ini muncul ketika kita sudah menyadari bahwa kita tidak perlu mengikuti standar orang lain karena kita sudah memahami bagaimana standar di dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk menghargai diri kita sendiri, maka bisa dipastikan bahwa orang yang tipe seperti inilah yang self-love-nya yang sangat tinggi di dalam dirinya. Mereka mampu menerima dan menghargai diri mereka. Karena dengan memiliki self-worth, sama saja dengan kita sudah menghargai apapun keputusan yang kita ambil dan tidak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa berharga. Karena masing-masing dari kita berharga. Berikutnya yaitu self-esteem atau kepercayaan diri, PD gitu. Self-esteem ini sebenarnya berbeda dengan self-worth atau harga diri, tetapi mereka tidak cukup jauh berbeda, tetapi masih berkaitan gitu. Nah, self-esteem ini berbanding lurus dengan harga diri atau self-worth tadi. Ketika penghargaan diri seseorang itu tinggi terhadap dirinya sendiri, maka kepercayaan dirinya juga tinggi gitu. Jadi mereka berbanding lurus atau berbarengan. Sebenarnya terdapat banyak cara ketika kita ingin menumbuhkan kepercayaan pada diri kita sendiri. Yang pertama yaitu berhentilah membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Atau dalam artian, kalau ingin membandingkan sah-sah saja, tetapi bandingkanlah dengan bijak gitu. Dan tetaplah berbuat baik pada sesama dan merawat diri atau self-care. Nah, self-care ini berkaitan juga dengan langkah berikutnya, perawatan diri. Perawatan diri dalam hal ini tidak melulu tentang skincare, ke salon, tapi self-care dalam hal ini lebih ke bagaimana kita menjaga kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan ini. Self-care ini sangat penting ya bagi masing-masing individu, terlebih ketika sudah melakukan atau sudah melalui hari-hari yang sangat berat dengan berbagai kesibukan. Jangan sampai kita toxic productivity sehingga kita mengabaikan self-care pada diri kita sendiri. Beberapa bentuk self-care yang mungkin bisa kita lakukan atau juga ingin kita lakukan seperti ngumpul dengan teman-teman atau istilahnya nongkrong, pergi jalan-jalan, berkumpul dengan keluarga, nonton tayangan favorit, melakukan hobi, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya yang berbentuk self-care atau perawatan diri, peduli dengan kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Dan yang sangat-sangat penting adalah lingkungan. Mungkin kita udah pernah dengar bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Kamu dicerminkan oleh siapa-siapa saja orang di sekitar kamu. Dan orang-orang di sekitar kamu itu mencerminkan siapa kamu. Dan oleh karena itu, ketika kita ingin memunculkan self-love di dalam diri kita, maka kita perlu mencari lingkungan yang positif, pergaulan yang positif, dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dengan demikian, kita bisa membangun dan dapat menerima diri kita apa adanya. Jangan sampai kita masuk ke dalam lingkungan yang mengharuskan kita untuk
merubah diri kita atau memaksakan diri kita untuk menjadi seperti mereka. Sebisanya untuk menghindari hubungan atau lingkungan yang toksik seperti itu. Nah, itu tadi langkah menuju self-love. Setidaknya ada 5 langkah yang bisa kita terapkan. Meskipun self-love ini penting, bukan berarti kita bebas melakukan apapun tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Untuk menumbuhkan self-love, kita masih harus berpatokan pada norma-norma yang berlaku. Jangan sampai dengan alasan self-love, kita melakukan hal-hal negatif, sehingga menjadikan kita dicap negatif juga di lingkungan, dan bisa membawa dampak buruk ataupun dampak negatif, baik itu untuk diri kita sendiri, maupun bagi orang sekitar. Dan yang terakhir juga, jangan sampai kita memiliki self-love yang berlebihan, karena itu namanya bukan self-love lagi, tetapi jatuhnya ke narsisme. Dan yang narsisme ini sepertinya sangat sulit diterima oleh lingkungan sekitar, karena tidak banyak orang yang tahan ketika memiliki hubungan dengan orang yang egois dan merasa yang paling benar. Oke, teman-teman. Itu tadi penyampaian topik dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.